Assalamualaikum teman-temanku sekalian, bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Dalam kehidupan ini sebenarnya ada kebenaran yang kita lupakan, yaitu ada kehidupan setelah kematian. Yang dimana kematian ini teman-temanku sekalian bukan membuat kehidupan manusia itu berakhir. Akan tetapi kematian adalah pembuka gerbang menuju kehidupan yang baru. Dan dijelaskan juga di dalam Islam itu banyak sekali kehidupan-kehidupan yang akan kita lewati. Yang pertama kali kehidupan di alam ruh, setelah itu kehidupan di alam dunia, setelah itu kehidupan di barzah, setelah itu di mahsyar, dan yang terakhir itu di surga dan di neraka. Dan para ulama, teman-temanku sekalian, ada yang berpendapat bahwasannya manusia ini akan mengalami beberapa kali kematian, yang dimana kematian tersebut yang pertama kali adalah kematian di dunia, yang dimana seseorang itu mati di dunia, setelah itu berpindah ke barzah. Setelah itu kematian yang kedua adalah setelah yang namanya barzah berpindah ke mahsyar. Makanya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan allazi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan hidup. Tak kala Imam Al-Qurtubi menafsirkan ini, Imam Qurtubi menukil hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kehidupan dan kematian itu ibarat makhluk, yang dimana kehidupan itu ibarat kuda, setelah itu kematian itu ibarat yang namanya domba. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan kelak ketika semua manusia dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia sudah mendapatkan apa yang mereka usahakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alaisa lil insani illa ma sa'ah. Setiap manusia itu akan mendapatkan apa yang ia usahakan. Kematian akan dibawa menuju pertengahan antara surga dan neraka. Jadi kematian itu teman-temanku sekalian adalah makhluk, yang dimana makhluk itu akan dibawa ke pertengahan surga dan neraka. Setelah itu malaikat akan menyeru, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka, hari ini akan aku bunuh yang namanya kematian. Semenjak hari ini tidak akan lagi ada yang namanya kematian. Orang-orang hidup di surga hiduplah untuk selama-lamanya. Orang yang hidup di neraka hiduplah kekal selama-lamanya. Jadi setelah itu disembelihlah yang namanya kematian ini. Semenjak hari itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan orang-orang yang di surga menangis karena dia takut bahwasannya ia akan mati dan kenikmatan-kenikmatan di surga itu akan berakhir. Akan tetapi malaikat mengatakan kepada penghuni surga bahwasannya penghuni surga tidak akan mati. Jika penghuni surga hari ini bahagia, maka besok akan lebih bahagia, dan kebahagiaan tersebut akan semakin bertambah dalam hari-hari berikutnya, dan penghuni surga tidak akan pernah mati. Dan penghuni neraka, mereka mengharapkan yang namanya kematian. Akan tetapi pada hari itu tidak ada lagi yang namanya kematian, dan mereka hidup kekal selama-lamanya di neraka. Apabila mereka disiksa hari ini dengan siksaan yang pedih, maka besok akan disiksa dengan sesuatu yang lebih pedih lagi dari sebelumnya. Dan tidak ada yang Allah berikan kepada penghuni neraka itu kecuali azab yang berkali-kali lipat. Dan jika kita mengupas kehidupan setelah kematian ini, teman-temanku sekalian, akan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang akan kita dapatkan, yang dimana hikmah dan pembelajaran yang kita dapatkan ini, teman-temanku sekalian, akan membuat hati kita menjadi lembut, membuat hati kita itu akan hidup. Karena memang salah satu hal dan cara untuk menghidupkan hati yang mati adalah dengan cara banyak mengingat kematian. Dan jika kita banyak mengingat yang namanya kematian ini, teman-temanku sekalian, akan membuat manusia itu semakin semangat untuk
kembali atau memperbaiki diri atau beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ia takut dengan azab neraka, karena ia ingin masuk ke dalam surga. Ini yang akan membuat seseorang itu akan menjadi sesosok orang yang akan semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan para nabi, teman-temanku sekalian, apabila mereka ingat yang namanya kematian, mereka akan bersedih. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya, karyanya Ibnu Katsir, yang dimana pada suatu hari itu Nabi Zakaria kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yahya. Yang dimana ketika itu Nabi Yahya menghilang beberapa hari, setelah itu dicari oleh Nabi Zakaria. Ketika dicari oleh Nabi Zakaria, ternyata Nabi Yahya berada di sebuah padang, dan yang dimana pada padang tersebut ada galian kubur atau sebuah lubang kubur, yang dimana ternyata Nabi Yahya sedang berada di dalam. Setelah itu, ketika itu Nabi Zakaria bertanya kepada Nabi Yahya, sedang apa engkau di sini? Setelah itu, dengan linangan air mata yang deras, Nabi Yahya mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya aku takut dengan yang namanya sirat, yaitu jembatan neraka jahanam ya. Yang dimana ketika itu Nabi Yahya mengatakan, hanya orang-orang yang banyak menangis yang mampu melewati jembatan tersebut. Ketika mendengarkan itu, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya sama-sama menangis. Dan jadi bisa kita ambil kesimpulan, teman-temanku sekalian, yang namanya kematian itu adalah hal yang harus kita persiapkan. Dan bahkan Nabi dan Rasul saja yang sudah dijamin surga masih takut dengan azab neraka. Bagaimana kita yang tidak memiliki jaminan? Harusnya kita adalah orang yang makin takut karena kita tidak memiliki jaminan. Dan ini bisa kita ambil sebuah pembelajaran, renungan untuk diri kita sendiri. Setelah kita merenung, maka kita akan tahu apa yang terbaik dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Mungkin cukup sekian penjelasan admin pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali seputar filsafat Islam, pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik untuk belajar filsafat Islam, bisa dikepoin channel ini. Dan jika teman-temanku merasa video-video admin bermanfaat, bisa ditontonin video-video admin yang lain. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.